malam teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas pemikir dari Inggris, yaitu Roy Bhaskar. Ya, Roy Bhaskar terkenal dengan pemikiran realisme kritis. Roy Bhaskar adalah seorang filsuf Inggris pendiri dari realisme kritis. Bhaskar lahir di Inggris di Totting, London pada 15 Mei 1944. Kemudian meninggal 19 November 2014. Pendidikannya di Oxford University. Bhaskar terkenal dengan pemikiran realisme kritis. Menurut Bhaskar, realisme adalah suatu pandangan filsafat yang menyatakan bahwa realitas ada secara independen dari pikiran manusia. Ilmu pengetahuan bertugas mengungkap struktur serta mekanisme yang tidak langsung terlihat yang menyebabkan gejala-gejala ini. Pendekatan dari Bhaskar disebut realisme kritis atau critical realism, untuk membedakan dari realisme naif dari idealisme. Menurut Bhaskar tentang realisme kritis, dunia nyata ada terlepas dari pengalaman kita. Bagi Bhaskar, realitas tidak bergantung pada apakah manusia menyadarinya atau tidak. Kemudian menurut Bhaskar ada struktur, mekanisme, entitas yang eksis secara objektif, bahkan jika kita tidak mengamatinya. Misalnya medan gravitasi, struktur sosial, sistem patriarki, itu ada secara objektif. Kemudian Bhaskar selain memperkenalkan tentang dunia nyata yang terlepas dari pengalaman kita, Bhaskar memperkenalkan tentang stratifikasi realitas atau tingkatan realitas. Yang pertama disebut dengan real, struktur dan mekanisme kausal yang nyata tapi tak selalu tampak. Contoh hukum gravitasi, struktur patriarki atau struktur sosial. Kemudian adalah aktual. Jadi aktual ini adalah apa yang sedang terjadi, apa yang terjadi sebagai akibat dari mekanisme kausal sebelumnya. Ketiga baru empirikal atau apa yang dialami atau diamati. Jadi stratifikasi realitas menurut Bhaskar ada tiga. Satu adalah real, kemudian ada aktual, ketiga adalah empirik. Jadi yang real itu apa adanya, kemudian aktual itu apa yang sedang terjadi, dan empirikal adalah apa yang dialami. Menurut Bhaskar, ilmu pengetahuan adalah proses menggali mekanisme tersembunyi. Ilmu bukan hanya mengumpulkan fakta empirik, melainkan mencari struktur dan sebab yang bekerja di balik fenomena. Menurut Bhaskar, ilmuwan seperti detektif realitas mencari tahu apa yang tidak terlihat langsung. Menurut Bhaskar, pengetahuan itu bisa salah, karena keterbatasan manusia atau fallible. Kemudian menurut Bhaskar, transformasi sosial butuh pemahaman realitas. Dalam ilmu sosial, realisme kritis digunakan untuk mengungkap struktur sosial dan ideologi yang menindas. Misalnya, ketika kita menyaksikan orang yang tidak punya uang, tidak punya rumah, itu adalah stratifikasi empiris. Kemudian secara aktual, itu adalah suatu keadaan kemiskinan yang sedang terjadi dalam skala besar. Kemudian yang realnya adalah ada mekanisme struktural, kapitalisme, ketimpangan ekonomi yang membuat seseorang tidak bisa memiliki pekerjaan atau tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi memang di dalam
mencari pengetahuan atau merumuskan pengetahuan, bukan hanya sekedar mengumpulkan fakta-fakta, tetapi ada suatu interpretasi untuk memahami apa yang tersembunyi dari realitas itu. Roy Bhaskar memiliki 3 tahapan dalam pemikirannya realisme. Pertama adalah realisme ilmiah atau scientific realism, tahap awal. Bhaskar mengkritik positivisme yang hanya melihat ilmu sebagai sekedar observasi empiris. Nah, tadi udah dijelaskan tentang adanya 3 stratifikasi realitas. Pertama adalah domain realitas, apa yang sebenar-benarnya terjadi. Kemudian ada domain aktual, apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian ada domain empiris, apa yang kita alami atau observasi. Ilmu bukan hanya observasi atau hasil observasi, tapi menyelidiki struktur yang tidak tampak yang menyebabkan fenomena itu terjadi. Itu satu ya, tentang realisme ilmiah saintifik. Kedua adalah tahapan realisme kritis untuk ilmu sosial, atau yang disebut dengan Transformational Model of Social Activity atau TMSA. Dalam ilmu sosial, individu dan struktur sosial saling mempengaruhi. Dalam ilmu sosial, individu dan struktur sosial saling mempengaruhi, semacam teori strukturasi Giddens. Struktur sosial bukan entitas tetap, melainkan hasil dan medium dari tindakan manusia. Tapi individu juga dibentuk oleh strukturasi itu. Bhaskar menolak reduksionisme tindakan manusia lewat ekonomi atau psikologi. Ia mengembangkan pemahaman mengenai strukturasi atau agensi struktur seperti Anthony Giddens. Jadi determinisme ekonomi di Marxisme itu ditolak oleh Roy Bhaskar. Tahap ketiga adalah realisme dialektik dan spiritual. Di tahap ini Bhaskar memperkenalkan dialektika yang menerangkan tentang bahwa pemikiran itu harus memahami tentang ketegangan, kontradiksi ya di dalam setiap pemikiran, di dalam setiap pemahaman realitas. Realisme kritis dengan nilai-nilai emansipatoris, bahkan spiritualitas. Nah, ini melahirkan meta-realisme. Tujuannya adalah membebaskan manusia dari struktur yang menindas atau membatasi kebebasan sejati. Dalam memahami tentang realisme kritis, pertama adalah ontologi transendental, menanyakan kondisi yang memungkinkan pengetahuan ilmiah bisa terjadi. Kita harus menanyakan kemungkinan sesuatu bisa terjadi. Kemudian adalah pemahaman mengenai stratifikasi realitas yang ada 3 tadi. Ada domain realitas, domain aktual, kemudian domain empiris. Kemudian ketiga adalah tentang emansipasi pengetahuan, harus mengarah pada pembebasan sosial. Nah, ini sesuatu yang menarik. Setelah pemahaman mengenai realisme kritis, realisme di dalam ilmu sosial, maka ada disebut dengan meta-reality atau meta-realitas. Meta-realitas adalah kerangka filsafat yang dikembangkan oleh Bhaskar setelah realisme kritis dan realisme dialektis. Meta-realitas adalah tingkat realitas terdalam yang berada di balik dunia material dan sosial dan menyatakan semua keberadaan dalam kesatuan yang transenden namun tetap nyata. Ciri-ciri konsep meta-realitas adalah tingkat terdalam dari realitas. Jadi seseorang itu harus menggali sesuatu yang terdalam dari realitas, bukan hanya sekedar fakta sosial atau fakta empiris atau ground state, suatu keadaan dasar atau kondisi eksistensial yang terdalam, tenang, bebas, penuh potensi transparansi.